Bapak dan Ibu, kita mengambil sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mari kita mengeningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Haleluya, shalom. Kita bersyukur dalam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah. Walaupun secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita akan pergi kemerdekaan 3 kali. Setelah hitungan ketiga kita akan berjalan sama-sama. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Berikan sorak-sorak yang berikan bagi Allah kita. Haleluya! Kita tidak pandang dari gereja mana kita berasal, dan kita percaya hanya kasih Tuhan nyata atas hidup kita. Haleluya! Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti
Kita perlu berbangga kita ada di Indonesia. Kita perlu berbangga kita menjadi bagian dari Indonesia. Amin. Sungguh luar biasa Indonesia. Saat saya nanti menanyakan siapa kita akan menjawab Indonesia dengan lantang. Amin. Amin. Mari kita sama-sama. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Indonesia. Haleluya. Sekali lagi kita berbangga ada di Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Katakan betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Katakan sama-sama, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, burung tak henti, bunga pun bangkit, haru berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, berdaya nyata, cahaya dan teguh. Katakan itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Baik, semua katakan itu semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Mari sekali lagi katakan itu semuanya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Mari bersama-sama kita bersyukur buat kasih Tuhan atas Indonesia. 75 tahun Tuhan memberikan kemerdekaan buat bangsa ini. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam kesempatan ini saya menyatakan syukur kepada Allah yang telah membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa merayakan kemerdekaan yang ke-75. Itu adalah anugerah, adalah kasih karunia. Maka pada semua pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah, saya ucapkan Tuhan berkati semuanya. Dirgahayu, selamat untuk HUT yang ke-75. Kiranya bangsa kita ini bisa terus lepas landas menuju pada hari esok yang lebih baik, yang penuh pengharapan, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam kesempatan ini, saya berterima kasih pada BKGS, pada kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, yang memberikan kesempatan pada saya untuk boleh melayani firman Tuhan pada hari ini dan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan dulu dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan 9. Yang demikian bunyinya. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada kami semua. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati bangsa kami sehingga boleh merayakan ulang tahun yang ke-75. Berkati semuanya, berkati Bapak Presiden dan seluruh kabinet kerja yang ada, DPR, MPR, semua Engkau berkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala kemuliaan dan pujian adalah untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mau bacakan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Saudara-saudara, mari kita dukung pernyataan daripada Bapak Presiden kita yang menyatakan ada tahun 2045 bangsa Indonesia akan lepas landas dengan mimpi yang besar, dengan kerinduan yang besar, dengan harapan yang luar biasa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang kelima di dunia. Sebuah impian yang luar biasa. Sebuah impian yang amat hebat. Sebuah impian yang sungguh-sungguh amat dahsyat. Kita bersyukur punya pimpinan yang seperti itu. Karena di tengah-tengah segala ujian hidup, pencobaan bagi bangsa dan semua bangsa, kita punya pemimpin yang tidak patah, yang masih punya pengharapan untuk masa depan. Beliau berkata, pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara yang kelima, yang besar, yang sanggup mengatasi segala pencobaan dan segala ujian hidup. Berdasarkan itu, impian yang luar biasa, kita mendukung penuh acara ini. Tetapi dengan bagaimanakah kita bisa mengatasi semua hal? Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Ada kesempatan yang besar
ada pekerjaan yang besar, tapi ada penentangan yang besar. Ini terjadi pada bangsa kita. Kalau kita mau meninggalkan tahun demi tahun menuju pada tahun 2045 yang merupakan ulang tahun yang ke-100 bagi bangsa ini. Mari kita bersama-sama berdoa, berharap pada Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya Tuhan memberkati beliau yang punya kompeten khusus untuk menata semuanya menuju ke sana. Firman Tuhan banyak penentang. Kalau kita mau menuju tahun 2045, tidaklah gampang. Banyak pergumulan, banyak halangan, banyak hal yang menjadi penghambat. Mari kita lihat bagaimana kita harus tetap maju. Nah, tema kita Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Itulah tantangan kita semua. Maju, tidak stagnan. Maju, bergerak ke depan. Bukan mundur. Karena ada yang mengatakan pada tahun sekian Indonesia bisa bubar. Tapi bertentangan dengan itu, justru presiden kita berkata, Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Bukan mundur. Bukan stagnan, tetap di tempat. Halangan-halangan yang kita hadapi adalah sekarang ini penyakit corona menghantui semua orang. Menjadi momok yang amat menakutkan bagi bangsa kita ini. Walaupun sebenarnya bukan hanya kita yang sedang menghadapinya, tapi seluruh dunia sedang prihatin dengan keadaan ini. Corona adalah tantangan yang terbesar bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Tapi juga dikatakan untuk bisa maju terus, harus bisa menghadapi radikalisme, terorisme, dan banyak persoalan yang lain. Mari kita dukung bersama tekad daripada Bapak Presiden kita. Walaupun banyak hambatan, banyak rintangan, tapi beliau mengajak kepada kita semua, ayo bekerja keras untuk bisa lepas landas. Untuk itu, mari kita belajar. Seperti Rasul Paulus tidak melihat berapa banyak penentangnya, berapa banyak hambatannya. Tapi seperti burung Raja Wali yang mempunyai pandangan yang luar biasa. Punya mimpi yang agung dan mimpi yang besar. Menembus semua kesukaran dan menuju ke depan. Alangkah indahnya kalau semua pimpinan bisa mendengar suara ini. Di tengah banyak penentang, mata Raja Wali bisa melihat jauh, menerobos pintu-pintu yang tertutup, gerbang-gerbang yang tertutup, dan bisa melihat ada kesempatan yang bisa kita lakukan di tengah segala kesukaran, segala perjuangan hidup, di tengah segala hambatan. Ada satu cara mata burung Raja Wali melihat ke depan, menatap ke depan. Bukan berapa banyak penentangnya yang dihitung, tapi berapa besar kuasa Tuhan, khususnya kuasa Tuhan Yesus, yang akan memelihara kita semua untuk maju terus, maju terus, maju terus. Karena Tuhan bersama kita, Immanuel. Tuhan bersama kita untuk bisa menerobos segala halangan dan rintangan. Berbahagialah saudara punya Tuhan yang maha hebat, yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Dan telah melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban. Untuk bisa menerobos tahun 20 sampai 2045. Kita memerlukan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kita memerlukan energi, kuasa
yang bisa mengatasi segala persoalan, segala kesulitan. Hitung, lihat Tuhannya yang bisa menolong saudara. Saudara jangan menghitung banyaknya penentang, banyaknya kesukaran. Seperti saya katakan tadi, penyakit corona, radikalisme, terorisme, masih banyak lagi yang menghalangi kita semua. Mari kita bersatu, berjuang bersama, menangani semua kesulitan dan kita maju terus. Karena Tuhan akan bersama kita untuk menyelesaikan semua urusan kita. Berbahagialah saudara punya Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus tengah-tengah Efesus yang penuh hambatan, penuh kesukaran, bisa menerobos Efesus dengan kata, banyak kesempatan dan pekerjaan besar dan penting di tengah segala hambatan dan rintangan itu. Maka kita harus berbahagia. Tembuslah segala benteng-benteng Yeriko. Tembuslah segala kesukaran-kesukaran. Bersama Tuhan kita maju. Bersama Yesus Sang Immanuel kita menembus segala kesukaran. Tidak ada tantangan yang tak bisa kita atasi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada kuasa yang menyertai saudara semua. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya pada waktu itu punya status sebagai ketua BKGS, menghadapi hujan lebat untuk merayakan Paskah. Hujan turun dari langit begitu deras. Padahal uskup sudah datang dari Semarang untuk bisa bersama-sama merayakan Paskah. Tapi hujan turun luar biasa. Sehingga pada waktu ada sekolah yang sudah menyumbang drum band. Bagaimana bisa melakukan acara itu kalau hujan begitu lebat? Ada salah seorang pendeta bertanya pada saya, apa yang harus kita buat, Pak? Apa yang harus kita kerjakan, Pak? Saya berkata, saya akan naik ke mimbar. Saya akan berdoa supaya hujan berhenti. Pada waktu itu Pak Wali Kota sudah datang. Pimpinan Katolik sudah datang. Semua bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan. Apa diputuskan gagal? Saya berkata enggak, maju terus. Saya naik ke mimbar dan saya berdoa bersama seluruh yang hadir. Saya ajak mari kita berdoa bersama supaya hujan berhenti. Sebuah acara yang saya bisa berkata dengan jelas pada mereka semua. Tapi hati saya dak-dikduk. Karena mungkinkah hujan yang seperti ini bisa berhenti pada waktu kita akan mulai. Saya berdoa di mimbar. Dan hujan belum berhenti. Tapi begitu saya mulai berdoa. Dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Hujan berhenti. Walaupun saya berkata dalam batin saya. Ada Pak Wali Kota loh. Ada pimpinan Katolik dari Semarang loh. Kalau sebenarnya tidak berhenti gimana? Bagaimana reputasi saya? Apakah ucapan saya bisa dipegang atau tidak? Tapi saya terus berdoa dan saya angkat tangan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hujan saya katakan berhenti. Berhenti. Dan berhenti. Luar biasa. Keajaiban Tuhan muncul. Ketika saya menurunkan tangan. Hujan pun pelan-pelan. Berhenti. Berhenti. Dan berhenti. Sehingga pekerjaan untuk merayakan Paskah bersama bisa dilakukan bersama-sama pada waktu itu. Jadi saya harap seluruh gereja Tuhan, seluruh hamba Tuhan, jangan melihat berapa banyak penentangnya, tapi bisa melihat di dalam segala tantangan ada kepala gereja Tuhan Yesus Kristus
yang bersama kita. Jangan patah, jangan putus asa. Dengan nama Tuhan Yesus, dan nama yang paling berkuasa dalam dunia ini, semua bisa diatasi. Semua bisa diselesaikan. Yesus penanggung jawabnya semuanya. Maka dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 dan menuju 100, saya harapkan gereja-gereja bersatu padu. Satukan hati, satukan tekad, satukan perjuangan, satukan kerinduan untuk bisa memuliakan Allah dengan nama Tuhan Yesus. Diberkati semuanya. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Dia perlihatkan pada kita. Berkat demi berkat mengalir. BKKS dipakai oleh Tuhan. Dimanfaatkan oleh Allah untuk melakukan hal yang besar. Berjuanglah terus dengan gigih. Bertekunlah terus dengan iman. Pasti segala sesuatu bisa kita atasi. Terima kasih dengan Pak Wali Kota yang sangat mengaktifkan kita semua. Keberkatanlah kota ini dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan impian daripada Presiden kami bisa terwujud dengan baik. Muliakanlah nama-Mu dalam segala perjuangan kami. Berkati kami semua. Berkati Indonesia. Berkati Salatiga. Berkati Pak Wali Kota dan wakilnya. Berkati seluruh jajaran. Kota ini menjadi kota yang luar biasa. Kecil, mungil, tapi punya kekuatan yang amat dahsyat. Diberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdoa, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja di mana kita boleh hidup di negeri. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kesempatan yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama bersyukur atas bangsa kami, atas negeri kami Indonesia. Walaupun dalam segala keterbatasan kami hari-hari ini, tetapi kami tetap boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah hari yang berbahagia, di mana kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden. Kami berdoa menyerahkan Wakil Presiden. Kami berdoa menyerahkan para menteri yang membantu mereka. Kami berdoa menyerahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, bahkan para RT yang memimpin daerah-daerah di mana Tuhan percayakan mereka ada. Biarlah Kau karuniakan hikmat kepada mereka. Kau tambah-tambahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin negeri ini, boleh memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Engkau menaruh hikmat yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka tetap boleh mewujudkan keadilan, kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri ini Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, biarlah rancangan kebebasan, rancangan kesejahteraan itu boleh terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 sampai ke daerah-daerah yang ada. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kedamaian yang daripada Allah terus melawat bangsa ini, bahkan seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Terlebih Tuhan, di situasi hari kemerdekaan ini, biarlah kami pun turut berbahagia di tengah-tengah situasi ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan gereja-gereja Tuhan
yang hidup di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai ke selatan. Biarlah Tuhan mereka Engkau taruh hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka dimampukan untuk menyuarakan suara kebenaran di negeri ini, sehingga banyak bangsa, sehingga banyak pemimpin, sehingga banyak rakyat Indonesia ini boleh mengenal kehendak, boleh mengenal rancangan, sehingga kedamaian yang daripada Engkau sungguh-sungguh terwujud atas bangsa kami. Kami berdoa, biarlah melalui gereja-gereja Tuhan boleh menghadirkan shalom Allah yang meliputi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami juga menyerahkan Tuhan apabila ada oknum-oknum, ada orang-orang, bahkan kelompok-kelompok tertentu yang berusaha menghancurkan persatuan, menghancurkan perdamaian, menghancurkan kebersamaan, kebinekaan yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih. Biarlah mereka Tuhan pada saat ini boleh melihat bahwa kebinekaan itu, boleh melihat kebersamaan itu sungguh luar biasa, persatuan itu sungguh luar biasa, sehingga mereka boleh disadarkan kembali untuk mereka boleh membangun bersama-sama bangsa dan negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga yang boleh saat ini memperingati kemerdekaan bangsa ini yang ke-75. Biarlah Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga boleh menjadi berkat untuk kota Salatiga, boleh menjadi damai untuk kota Salatiga, dan boleh menyatakan kehendak Tuhan atas kota Salatiga. Berkati para pengurus, berkati juga gereja-gereja yang ada di dalamnya, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama membangun kota Salatiga ini, bahkan membangun Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama bersyukur mengakhiri ibadah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan, kelimpahan dan kesejahteraan menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai hidupmu, menyertai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan yang berkudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.